Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ya siapkan. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana yafqahu qawlana hamdan jalilan bihaqqika kafaya ayn sad innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu fayakun asyallahu ayakufa bisyal ladzina kafaru wallahu asyaddu takila wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk tema pembelajaran hari ini adalah meminimalisir learning loss selama masa pandemi COVID-19. Nah, buat anak-anak atau teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih learning loss itu? Nah, siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Learning loss atau kehilangan pembelajaran merujuk kepada sebuah kondisi hilangnya sebagian kecil atau sebagian besar pengetahuan dan keterampilan dalam perkembangan akademis yang biasanya diakibatkan oleh terhentinya proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Itu, Bu. Terima kasih. Benar sekali, learning loss adalah hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa baik secara spesifik ataupun umum yang dipenuhi dengan berbagai faktor. Istilah ini sering diartikan sebagai kemunduran secara akademis. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kemunduran secara akademis yang berkaitan dengan kesenjangan dan berkepanjangan dalam proses pendidikan yang berlangsung tidak baik. Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana penerapan learning loss selama masa pandemi di Indonesia? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Cara menyiasati learning loss menurut Indra Charismiaji. Yang pertama, punya pemikiran bertumbuh, yaitu pendidik harus mempunyai growth mindset, yakni pemikiran yang bertumbuh dan berkembang sesuai keberlangsungan zaman. Sebagai contoh, pembelajaran daring yang dilakukan saat pandemi ini justru mempercepat pendidik dan siswa dalam menghadapi era digital yang perkembangannya kian cepat dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu paham socio-technical college management. Pendidik juga perlu memahami social technical college management pada era digital yang terdiri dari infokultur, infostruktur, dan infrastruktur. Infostruktur merupakan transfer informasi di era digital, salah satunya yang kita kenal dengan istilah blended learning, yakni perpaduan antara manusia dengan teknologi. Contoh sederhana blended learning adalah siswa belajar menggunakan materi video di luar jam kelas, kemudian pada saat kelas dimulai maka pendidik dan siswa bisa berdiskusi tentang temuan atau pemahaman mengenai materi video tersebut. Infostruktur berkaitan dengan hal-hal identitas lembaga di dunia maya, seperti alamat situs, akun-akun sivitas yang berhubungan dengan nama domain lembaga. Institusi pendidikan harus mempunyai domain khusus, misal sch.id atau ac.id, untuk menyediakan email guru dan siswa agar proses transfer informasi tidak akan tercampur dengan urusan pribadi. Selain domain lembaga pendidikan juga perlu menyiapkan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Infrastruktur
bicara tentang perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran digital dan tentunya alat yang multitasking, yakni dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Infrastruktur terkait dengan tentang sarana dan prasarana, gawai, listrik, hingga internet yang merupakan aspek terpenting untuk mendukung keberlangsungan pendidikan era digital. Yang ketiga, diterapkan kelas modern. Pendidik mulai menerapkan kelas modern atau Vivid Classroom yang menggabungkan aspek anichoronos dan synchronous secara efektif. Pada tahap anichoronos, siswa mempelajari materi secara individu di luar kelas baik daring maupun luring. Pemanfaatan aplikasi Learning Management System menjadi standar dalam pola ini. Lalu di tahap synchronous, pertemuan di dalam kelas baik secara daring maupun luring digunakan untuk aktivitas kolaborasi aktif dari masing-masing siswa yang mendorong penalaran tingkat tinggi atau HOTS dengan cara project based learning, antara lain merupakan presentasi, diskusi, bedah kasus, atau debat. Wah, terima kasih sekali. Nah, sekarang kita simak ya apa itu dampak yang terjadi akibat learning loss. Yang pertama adalah penurunan tingkat keinginan belajar. Dengan tidak pergi sekolah, kebanyakan peserta didik merasa seperti tidak memiliki alasan atau motivasi yang cukup kuat untuk belajar. Ketika biasanya guru memperhatikan mereka secara langsung di kelas, tingkat keinginan belajar mereka relatif lebih terjaga. Tetapi saat tidak ada guru, biasanya kesadaran belajar itu pun menurun. Tinggallah orang tua di rumah berjuang lebih keras agar mereka tetap semangat belajar di samping meyakini mereka ada dalam kondisi aman dan sehat. Nah, yang kedua, meningkatnya kesenjangan. Pembelajaran melalui metode daring atau distancing learning, pembelajaran jarak jauh, membuat peluang adanya dispartis atau kesenjangan belajar peserta didik yang memiliki fasilitas belajar yang baik, didukung keluarga yang utuh, hampir pasti memiliki tingkat keberhasilan dan keterlibatan yang baik dalam belajar. Tidak dipungkiri banyak peserta didik yang minim fasilitas dan dukungan keluarga yang kurang, tetap bersemangat dalam belajar, namun tentu ini situasi yang anomalil, kurang efektif, tes formatik. Yang kedua adalah meningkatnya kesenjangan. Pembelajaran melalui metode daring, pembelajaran jarak jauh membuat peluang adanya kesenjangan pembelajaran peserta didik. Peserta didik yang memiliki fasilitas belajar yang baik, dukungan keluarga yang utuh, hampir pasti memiliki tingkat keberhasilan belajar yang sangat sempurna. Tidak dipungkiri banyak peserta didik yang minim fasilitas atau dukungan keluarga yang kurang, tetap semangat dalam belajar, namun tentu ini sesuatu yang anomalil, kurang efektif atau tes formatif. Ditindakannya sebagai evaluasi cukup membuat peserta didik dan guru kehilangan acuan beberapa jauh pembelajaran dikatakan berhasil. Yang ketiga, kemungkinan putus sekolah atau drop out. Ketidakpastian akan kapan sekolah kembali normal berakibat pada munculnya kebosanan yang mendorong beberapa peserta didik ingin berhenti sekolah. Alasan ketidakfasilitasan, kebingungan menghadapi tugas atau PR yang dianggap terus-menerus dan memberatkan, juga membosankan, membuat jalan untuk para siswa yang hidup di tengah keterbatasan untuk memilih bekerja sehingga dapat meningkatkan beban keluarga dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Tentu ini harus kita hadapi dengan penuh empati, terutama mereka yang sudah duduk di kelas atau tingkat akhir masa pendidikan. Waktu dan tenaga yang sudah mereka berikan akan terbuang percuma. Nah, untuk meminimalisir learning loss selama masa pandemi, ada yang bisa membacakannya tidak? Adapun strategi tersebut antara lain, yang pertama, optimizing teaching and learning support and research during school closures. Strategi ini menjelaskan bahwa sekolah perlu mengoptimalkan segala upaya untuk mendukung berlangsungnya kegiatan belajar, mengajar, dan juga dukungan dalam bentuk keberagaman sumber belajar selama sekolah tidak melakukan tatap muka. Intinya, ketiadaan pembelajaran tatap muka seyogyanya tidak begitu mengurangi esensi pembelajaran termasuk di dalamnya. Bagaimana guru dan sekolah tetap dapat memantau siswa
sikap, dan juga karakter siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya yang pertama, merancang pembelajaran yang variatif sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa juga cukup efektif bila dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, dilakukan pendekatan yang baik sehingga siswa termotivasi untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini bisa bersifat sedikit memaksa seperti cek kehadiran atau bisa saja dengan mengusung kegiatan belajar yang berbasis PAIKEM, termasuk di dalamnya pendekatan sosial dan akrab, misalnya ditegur sapa guru dan siswa via WA atau sosmed lainnya. Yang ketiga, gunakan pendekatan lain bila terindikasi terdapat siswa yang memiliki keterbatasan komunikasi secara online, penggunaan pembelajaran melalui TV, modul, atau buku referensi. Perpustakaan bisa menjadi alternatif. Yang keempat, koordinasi dan komunikasi antara sekolah dan orang tua untuk meyakinkan bahwa siswa terlibat dalam pembelajaran, penyelesaian tugas, termasuk kontrol orang tua dalam penggunaan gawai. 2. Offsetting the learning loss when school open. Memperbaiki hilangnya minat belajar peserta didik saat sekolah kembali dibuka. Rentang waktu yang lama tanpa muka mungkin banyak menimbulkan permasalahan baru, terutama terkait pencapaian pengetahuan dan keterampilan siswa. Sekolah dalam hal ini bisa membuat semacam jam tambahan bagi siswa yang terindikasi sangat tertinggal dalam pelajaran atau dilihat dari kualitas hasil pembelajaran yang terkumpul. Hal ini tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan atau bila semua faktor memungkinkan. Peserta didik dapat menggunakan sebagian hari libur semester atau libur kenaikan kelas mereka di sekolah untuk mengejar ketertinggalan mereka, yang tentu perlu dengan koordinasi yang tepat bersama para guru di sekolah. Nah, terima kasih atas partisipasinya, dan kita buat kesimpulan dari learning loss. Learning loss adalah pembelajaran jarak jauh yang mungkin saat ini tidak dapat efektif di masa pandemi ini. Cara meminimalisirnya juga pun sangat baik dan harus diterapkan di masa sekarang. Nah, terima kasih kepada murid-murid yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin.